Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala man istafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat berjamaah. Dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian, yaitu seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma'anittum, amat berat dirasakan oleh beliau, yaitu Rasulullah SAW, atas apa yang menimpa kalian. Harisun alaikum, berkeinginan kuat agar kalian itu mendapatkan keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang mukmin, ya, beliau itu penyantun lagi penuh kasih sayang. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan kepada kita tentang beberapa sifat daripada Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam atau kepada umat akhir zaman. Di mana kita tahu bahwasannya Rasulullah adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wala nabiyya ba'dah, tidak ada nabi ataupun rasul setelahnya. Artinya ketika ada orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul saat ini, maka sudah otomatis batal pengakuannya. Ya. Nah, dari ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan juga secara umum sebenarnya sifat dari para rasul dan nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ayat ini dikhususkan tentang menceritakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bahwasannya Rasulullah itu adalah min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, yaitu seorang nabi, seorang rasul, ya, yang seperti kita, Bu, ya, yaitu manusia, jenis golongan manusia, yang mana nabi ini seperti kita sebagai manusia pada umumnya. Beliau makan, beliau minum, ya. Beliau juga kemudian belanja ke pasar, beliau juga menikah, punya anak keturunan. Beliau juga apa yang kita lakukan, ya. Disebutkan Nabi itu bahwasannya makan dan minum, sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus rasul sebelum kamu wahai Muhammad kecuali mereka itu adalah makan, ya, mereka juga orang-orang yang minum, mereka juga berjalan, mereka juga pergi ke pasar dan seterusnya. Dalam surah Ar-Ra'd disebutkan walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus, ya, seorang rasul sebelum kamu dan kami jadikan mereka itu, ya, berpasangan dan juga memiliki keturunan. Ini perlu kita fahami bersama tentang bahwasannya nabi dari kalangan manusia berarti mereka memiliki hal-hal yang dilakukan atau dirasakan oleh manusia pada umumnya. Ya. Biar kita tidak salah kaprah sehingga nanti akan berpengaruh kepada peribadatan kita. Sebagian di antara manusia hari ini akhirnya
menuhankan para nabi misalkan, atau kemudian mengagungkan pada level yang bukan menjadi haknya. Sehingga kita perlu dudukkan para nabi dan rasul Allah ini di tempatnya dulu. Ya, biar tidak nanti salah atau keliru dalam tataran ibadahnya. Allah Ta'ala berfirman juga menceritakan tentang perkataan Nabi Ibrahim. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-79 dan 81, "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi aku makan dan memberi minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dia juga yang menyembuhkan. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, yang dia mematikan aku kemudian menghidupkan aku kembali. Jadi para rasul itu termasuk Rasulullah SAW, ya. Jadi beliau juga makan, ya. Beliau juga minum, beliau juga kadang-kadang merasakan kelaparan, ya. Bahkan disebutkan juga para nabi itu dan rasul juga menerima musibah, mendapatkan bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang mendapatkan ujian di dunia ini, ya, seperti di penjara misalkan, kita tahu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bahkan beliau sampai mengatakan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Nabi Yusuf sampai berkata, ya Allah, penjara itu lebih aku sukai dari apa yang mereka ajak kepadaku. Jadi ketika Nabi Yusuf ini suruh milih untuk kemudian melakukan perilaku yang keji, ya, perzinahan, mengajak kepada hubungan terlarang, maka Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih untuk masuk dalam penjara. Jazakallahu khairan. Ya. Ini orang yang memilih penjara karena iman. Ya. Kalau kita mungkin agak pelik juga nih, agak sulit juga ya kalau mendapatkan tawaran, ya, ketemu anak raja misalkan, anak presiden, ya, keamanannya aman, terjaga, nggak akan mungkin viral misalkan, ditutup rapat, kalaupun kena kasus, kemudian kasusnya akan diputihkan misalkan. Ya, mungkin tidak banyak yang selamat dari ujian ini, tapi Masya Allah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, bahkan meminta kepada Allah, lebih baik saya dipenjara daripada mengikuti apa yang mereka inginkan. Atau seperti ujian yang menimpa Musa, di mana Nabi Musa alaihissalam ini, Nabi Musa itu dalam riwayat disebutkan beliau itu memakai pakaian itu Pak, Bu, ya, itu jarang nampak. Jadi dari pergelangan tangan sampai keluar itu jarang nampak Pak. Jadi jarang kelihatan. Kalau kita kan suka begini tuh, itu suka kelihatan. Atau kemudian bapak-bapak yang suka pakai kaos kutang misalkan, ya, ke jalan keluar gitu. Jadi orang kelihatan. Nabi Musa ini amat sangat tertutup. Beliau tuh senangnya kemulan kalau orang sekarang itu. Jadi nggak nampak, dari leher sampai kaki itu nggak nampak. Sehingga kalangan Bani Israel ketika itu memang mulutnya kan tajam-tajam ya, sampai hari ini juga ya, yang mengaku sebagai pengikutnya disebut sebagai Bani Israel atau hari ini Israel itu mulutnya memang jahat-jahat itu. Jadi menuduh Nabi Musa dengan tuduhan yang tidak semestinya. Jadi mereka itu penasaran, jadi buatlah isu. Ya. Di sini ayatnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadi orang yang seperti mereka yang kemudian mengejek Musa, menyakiti hati Musa. Ya, para ulama menyebutkan tafsir ayat ini adalah orang-orang Bani Israel itu mengejek Nabi Musa karena apa? Menuduh bahwasanya Nabi Musa itu penyakitan. Kenapa Musa itu nggak suka memperlihatkan kulitnya? Jangan-jangan dia punya penyakit kusta atau yang suka gatal-gatal misalkan. Kemudian fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Kemudian Allah lepaskan tuduhan itu. Ya, dalam satu ayat disebutkan Nabi Musa itu mandi, kemudian meletakkan pakaiannya di atas batu. Ketika sudah selesai, maka batu itu berjalan, Pak. Ya, batu itu berjalan, berlari sampai kemudian berada di mana pada situasi batu itu berada di tengah-tengah para pemimpin Bani Israel ketika itu. Sehingga mau nggak mau Musa mengambil pakaiannya. Ya. Akhirnya nampaklah apa yang menjadi tuduhan mereka. Ternyata Allah hilangkan, maksudnya tuduhan itu tidak terbukti.
Atau itu adalah fitnah belaka, bahwasannya Musa memiliki kulit yang bersih. Dan di antara kesempurnaan ciptaan Allah terhadap para nabi adalah dijauhkan dari hal-hal yang buruk tersebut. Ya, makanya Masya Allah, dari sini Allah lepaskan tuduhan dari Bani Israel. Dan ini ujian yang luar biasa. Ya, jadi bagi kita juga misalkan mendapatkan omongan-omongan yang buruk, ya, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak ada pada kita, itu akan insya Allah berpahala untuk kita. Kalaupun ada pada kita, kemudian kita meminta kepada Allah perlindungan, maka insya Allah itu pun juga akan menjadi pahala untuk kita. Daripada melayani orang-orang yang suka mencela. Karena orang yang suka mencela itu memang kerjaannya mencela saja. Orang yang suka cari-cari kesalahan orang lain, kerjaannya memang suka cari-cari kesalahan. Orang yang senang memfitnah, kita punya tetangga misalkan suka memfitnah, mulutnya suka bocor misalkan. Nggak bisa ada rahasia, warga RT itu mesti informasi dari si fulan misalkan. Ya, maka ya sudah nikmati saja atau doakan petunjuk kepada orang tersebut yang suka menyakiti hati tetangganya. Jadi Nabi juga kena musibah. Ya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam, kita tahu beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit menahun sampai pada keadaan di mana tidak bisa ngapa-ngapain lagi sampai harus diisolir oleh warganya, dijauhkan dari kampungnya. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi asyaddu bala'an. Qala al-anbiya, kata Nabi. Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, manusia jenis mana yang mendapatkan ujian yang paling berat? Nabi mengatakan al-anbiya. Yang pertama adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya, yaitu para pengikutnya, para sahabatnya, hawariyunnya. Ya. Kemudian yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih, kata Nabi, seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kadar keimanan. Kalau imannya kuat, maka balanya juga semakin berat. Kalau imannya lemah, maka balanya menyesuaikan keimanannya. Jadi kalau orang mukmin itu tahapannya sudah pada di mana ketika bala menimpa dirinya, ucapannya bukan lagi istirja, tapi kalimat ridha. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan ujian ini untuk menghapus semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan di masa yang lalu. Ya. Dulu saya pernah punya jamaah rahimahullah, beliau baru wafat beberapa bulan yang lalu. Ya, beliau kehilangan penglihatan setelah masa pensiun. Perlahan penglihatannya hilang. Ya. Kemudian minta saya membimbingnya untuk menghafal beberapa surat yang sering dibaca imam. Ya, dengan cara ditalqin. Ya. Jadi beberapa surat, ya, dari mulai beberapa ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, ya, kemudian beberapa ayat pilihan lain sampai kemudian juz 28 sampai juz 30 itu ditalqin. Ternyata Allah hilangkan satu ujiannya, Allah hidupkan unsur yang lain. Setelah menghafal itu beliau nggak lupa-lupa lagi, Masya Allah. Ya. Suatu ketika beliau izin karena mau berangkat umroh. Kemudian selesai umroh kita datangi, saya tanyakan, Pak kemarin gimana umrohnya? Masya Allah ya, luar biasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang Bapak inginkan ketika Bapak umroh kemarin? Apa yang Bapak minta sama Allah? Iseng saya bertanya, ada nggak Bapak selipkan ingin dikembalikan penglihatannya? Ya, kata beliau, enggak Ustadz. Loh kenapa Pak? Ya karena bagi saya mata yang hilang ini mudah-mudahan menjadi penghapus dosa mata saya di masa yang lalu. Saya itu pernah bertugas di Perancis, saya pernah terakhir bertugas saya di Aljazair katanya. Karena dia orang kedutaan. Jadi mata ini Ustaz sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Ya, karena negara bebas sedemikian rupa, ya. Jadi dia bilang hampir dosa-dosa itu sudah saya lakukan, termasuk dosa mata ini. Dan saya hanya berdoa kepada Allah mudah-mudahan hilangnya penglihatan ini menjadi penebus kesalahan mata, dosa mata saya di masa yang lalu. Masya Allah.
Berarti kan ini orang saking ridhonya ya, karena penglihatannya hilang di masa dewasa, artinya ada kemungkinan untuk balik. Saya bilang Pak ada kemungkinan bisa lihat kan? Bisa Ustadz katanya. Ini dioperasi aja hilang insya Allah dengan izin Allah. Tapi saya menikmati, ya, menikmati kehilangan penglihatan ini dan sambil berharap kepada Allah mudah-mudahan ini jadi penebus ya dosa-dosa saya di masa yang lalu, Masya Allah. Ya, itu nikmat yang luar biasa, nikmat penglihatan ini. Ya, yang hari-hari melihat keindahan alam, ya bisa melihat sunrise, bisa melihat sunset, bisa melihat tumbuh kembang anak-anak, bisa melihat kecantikan istri-istri kita, itu subhanallah. Tiba-tiba hilang semuanya. Ya. Saya punya adik ipar juga begitu. Ya, tiba-tiba hilang penglihatan karena konsumsi obat yang agak keras beberapa waktu lamanya. Ya. Mengulang lagi, sempat drop katanya. Karena betul-betul seperti kehilangan seperti kehilangan separuh kemampuan dirinya selama ini. Biasa bekerja di luar, biasa bekerja di depan komputer. Jadi harus mulai lagi belajar menghafal keyboard dengan suara, menjawab WhatsApp, ya, kemudian bekerja atau kemudian membaca Al-Quran, mencoba belajar pakai braille dan seterusnya. Ya. Dengan izin Allah, perlahan tapi pasti dikembalikan lagi penglihatannya. Ya tentu dengan dia punya amalan tersendiri yang mungkin khusus dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih muda. Ya. Jadi seperti kehilangan separuh kemampuan dirinya. Nah, para nabi juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan para nabi itu adalah orang-orang yang paling berat ujiannya pertama kali. Kalau bicara tentang Rasulullah SAW, wah tentu banyak sekali musibah yang beliau terima. Ya, dari mulai kemudian ancaman, intimidasi, persekusi, ya, upaya untuk pembunuhan beliau, pengusiran, ya, kemudian wafatnya orang-orang yang beliau cintai, ya. Kemudian bagaimana omongan-omongan jahat dari lisan-lisan orang yang ingin menjatuhkan kredibilitas beliau, ya, itu luar biasa. Ya. Makanya orang-orang yang mengaku pengikut Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala maka harus siap diuji. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu berbanding lurus dengan bala yang Allah timpakan kepada mereka. Fa inna Allah ta'ala idha ahabba abdan ibtalah. Karena Allah itu tanda dia cinta kepada hambanya, maka Allah pasti akan mengujinya. Ya. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian Allah, maka baginya ridha Allah. Dan siapa yang murka, siapa yang enggak suka, maka Allah juga tidak suka. Kemudian para nabi dan rasul Allah, ya, mereka juga disibukkan dengan pekerjaan manusia, sama seperti kita, bekerja juga. Nabi juga menggembala kambing, ya. Nabi juga berdagang dari Makkah sampai ke bumi Syam. Nabi juga kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya. Kalau para nabi yang terdahulu, ya, itu banyak, ya, seperti misalkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya, profesinya sebagai seorang raja. Bahkan Nabi Daud disebutkan beliau itu seorang pandai besi. Nabi Daud itu, konon riwayatnya besi itu kalau di tangan beliau itu meleleh, Pak. Jadi beliau punya kemampuan untuk membuat dir'un atau baju besi, ya, pedang baju besi itu menjadi keahlian beliau. Bayangkan seorang raja, seorang nabi, tapi kemudian juga sekaligus tukang pandai besi. Kemudian Nabi Zakaria misalkan beliau seorang tukang kayu. Tentunya selain profesi mereka sebagai penggembala. Ya, hampir seluruh para nabi itu semuanya pernah menggembala kambing. Dan yang terpenting jamaah Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya para nabi itu, ya, laisa lahum syai'un min khasaisil uluhiyah, itu penting. Bahwasanya para nabi itu tidak punya kekhususan yang sifatnya ketuhanan, enggak punya. Ya. Para nabi itu tidak bisa mendatangkan rezeki. Para nabi itu tidak bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Para nabi itu tidak bisa kemudian menyembuhkan orang sakit. Ya, ini kita berbicara sifat dasar mereka di luar kemukjizatan mereka. Para nabi itu tidak bisa kemudian
orang datang, Nabi saya pengen kerja nih, dapat kerjaan, gimana caranya ya? Kemudian tiba-tiba diberikan pekerjaan. Ya. Nabi bahkan tidak tahu kemudian anak dalam kandungan itu laki atau perempuan. Tidak tahu jatah rezeki mereka itu berapa tahun usianya di dunia, berapa jatah bulanannya itu enggak tahu. Karena itu hak ketuhanan. Bahkan para nabi itu tidak bisa kemudian memastikan siapa-siapa saja mendapat petunjuk di antara mereka, enggak bisa. Ya. Maka Allah ingatkan ketika Rasulullah SAW berharap seluruh anggota keluarganya masuk dalam Islam. Allah ingatkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai, yang kamu sukai untuk masuk ke dalam Islam. Karena Allah sajalah yang berhak memasukkan mereka ke dalam Islam. Clear. Artinya itu adalah hak Allah. Nabi menyampaikan dakwah, Nabi menyampaikan kebenaran, Nabi menunjukkan teladan yang baik. Tapi kemudian mereka mau ikut atau tidak, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi tidak bisa mencipta. Ya. Ada kisah, tapi kan Nabi Musa itu akhirnya bisa menghidupkan burung. Ya. Nah, itu Allah yang menghidupkan. Nabi Musa suruh kemudian mencampur-campur burung-burung yang sudah jadi tulang belulang itu yang sudah dicacah-cacah, kemudian diletakkan di beberapa tempat, di tempat gunung yang berbeda. Kemudian tiba-tiba dipanggil, burung itu balik lagi. Dalam keadaan hidup masing-masing, tidak ada yang tertukar. Ya. Itu adalah bukti kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, jamalkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para nabi itu adalah manusia seperti kita juga. Mereka diuji oleh Allah, mereka juga menikah, mereka punya anak, mereka juga bekerja, dan mereka tidak punya sifat ketuhanan sedikit pun. Maka tidak layak bagi kita kemudian meminta permohonan kepada nabi, kepada para rasul agar mengampuni dosa-dosa kita, agar dimasukkan ke dalam surganya, agar kemudian didudukkan bersama dalam telaga Kautsar nantinya. Itu mintanya kepada Allah, bukan kepada nabi. Ya. Jangan sampai kemudian kita salah kaprah. Kemudian jamalkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW yang pertama tadi sifatnya adalah sebagai manusia biasa dengan diberikan keistimewaan, yaitu sebagai seorang nabi dan rasul. Diberikan kepadanya wahyu, diturunkan kepadanya Al-Quran. Nah, itu istimewanya yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Sehingga Nabi berhak atas beberapa privilege seperti mukjizat, ya, bisa membelah bulan, berangkat Isra dan Mi'raj, ya, kemudian membelah bulan, diturunkan Al-Quran dan seterusnya. Banyak mukjizat yang kemudian menjadikan beliau istimewa daripada manusia yang lainnya. Nabi juga disucikan hatinya, Nabi juga kemudian dijaga track recordnya agar kemudian tidak ada catatan buruk di tengah-tengah manusia. Karena manusia itu kadang-kadang masih melihat fisik kan. Kalau mau ngajar ngaji, ustadznya dilihat dulu nih, ustadznya gimana nih. Ya, kalau dilihat ustadznya, aduh kurang tampan misalkan, malas ngaji misalkan. Ya, makanya nabi-nabi itu sempurna dari sisi fisiknya. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu jamalkan Allah Subhanahu wa taala, amat berat beliau rasakan apa yang menimpa kalian. Ya. Jadi Nabi itu khawatir sepeninggalnya beliau, ini kemudian masyarakatnya ini, umatnya ini apakah kembali kepada kekufuran atau tetap di atas ketaatan. Nabi Muhammad khawatir apakah umatnya sepeninggal beliau ini kemudian akhirnya dihabisi, dibantai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian justru Allah menangkan dari musuh-musuhnya. Jadi kekhawatiran ini karena Nabi itu ingin mereka selamat. Ya. Itu adalah contoh teladan seorang nabi, seorang pemimpin yang baik itu adalah contohnya adalah Nabi. Jadi dalam ayat ini azizun alaihi ma'anittum itu adalah teladan Nabi sebagai seorang pemimpin masyarakat. Ya. Jadi Nabi ingin memastikan bahwasannya masyarakatnya itu tidak boleh jatuh dalam keburukan, tidak boleh jatuh ke dalam kekurangan, tidak boleh jatuh dalam misalkan kesesatan, kembali kepada penyembahan berhala di masa yang lalu. Jadi Nabi selalu ingat umatnya. Ya, bahkan sampai sebelum meninggalnya pun yang diingat adalah ummati. Ya, keadaan umat itu bagaimana nanti nih sepeninggal aku.
Subhanallah. Ya. Dan ini adalah teladan yang baik, bahwasanya pemimpin itu sudah sepatutnya memang memperhatikan rakyatnya daripada dirinya sendiri. Ya. Pernah satu riwayat Rasulullah itu berjalan hijrah ke Madinah, ya. Kemudian dalam perjalanannya, di tengah perjalanan berjumpa dengan yang namanya Ummu Ma'bad al-Khuza'ah. Ya. Saat itu beliau sedang kehabisan bekal. Nabi singgahlah di tempat tinggalnya Ummu Ma'bad itu. Ya, saat itu karena seorang Ummu Ma'bad ini juga bukan orang yang berkelebihan harta. Ya, kemudian beliau hanya bisa menghidangkan apa yang bisa beliau hidangkan. Kemudian Nabi mendekati satu ekor kambing yang kurus. Kemudian mengatakan, ini kambingnya boleh saya perah susunya. Kemudian kata Ummu Ma'bad, ya kalau memang ada silahkan. Ya dalam hati dia ya nggak mungkin lah itu kambing dalam keadaan kurus krempeng kayak gitu gimana ada susunya. Tapi kalau emang ada ya silahkan nggak apa-apa. Saya tidak bisa menghidangkan lebih daripada air mineral saja. Jadi kalau emang bisa silahkan. Kemudian Nabi mendekati kambingnya, kemudian diusap-usap, kemudian diperah susunya. Ya, sahabat-sahabat yang ikut bersama beliau ketika itu mendapatkan jatahnya masing-masing. Jadi geribanya itu tempat air minum dari kulit itu terisi semua. Ummu Ma'bad pun kaget. Lah kok bisa itu keluar dari kambing air susunya karena kondisinya kurus kerempeng, nggak ada yang bisa dimakan. Ya, karena tanah Arab yang tandus ketika itu. Tapi subhanallah air susunya keluar dari perut kambing tersebut. Kemudian Nabi membagikan para sahabatnya. Sampai pada satu momentum Abu Qatadah yang ikut bersama Rasulullah SAW ketika itu tinggal beliau sama Abu Qatadah ini. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah aku tidak minum sampai engkau meminum duluan. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak wahai Abu Qatadah. Sesungguhnya pemimpin satu kaum adalah yang minum paling terakhir. Ya. Artinya Rasulullah SAW memastikan sahabat-sahabatnya, umatnya, masyarakatnya itu dalam keadaan yang baik dulu. Dalam keadaan yang sejahtera. Jadi beliau tidak ingin mengenyangkan dirinya sebelum rakyatnya kenyang. Beliau tidak ingin meminum kemudian hilang dahaganya sebelum rakyatnya juga dalam keadaan yang hilang dahaganya. Ya, ini teladan dari Rasulullah dan satu kalimat yang luar biasa dari seorang pemimpin masyarakat. Ya, enggak, udah ente minum aja. Ya, seorang pemimpin masyarakat itu yang minum paling akhir. Jadi Nabi yang sendiri yang menuangkan, Nabi kemudian mempersilahkan dan Nabi kemudian yang meminum paling akhir. Nah, ini teladan ini luar biasa kalau kita terapkan dalam kehidupan masyarakat, Pak, Bu. Ya. Ya. Baik dalam tataran masyarakat sosial, misalkan RT, RW sampai negara, maupun dalam rumah tangga. Ya. Makanya kenapa seorang bapak itu fitrahnya, kalau pulang ke rumah bawa makanan, dia serahkan kepada anak dan istrinya dulu. Tiba-tiba habis, anaknya bilang atau istrinya bilang, Mas, Yang, Bang, Pak, maaf ya habis nggak kebagian. Oh nggak apa-apa, bapak udah makan kok di luar. Nah itu diantara kebohongan seorang bapak tuh. Padahal dia juga pengen gitu. Dalam hati wah dihabisin juga. Itu nggak apalah, memang buat anak dan istri kok. Bapak udah makan di luar. Padahal dia juga pengen itu. Wong dapat berkatnya segitu-gitunya istilahnya dari luar. Nyampe rumah tapi dia lihat seneng anaknya, istrinya pengen ngasih makan, dikasih makan ke anak dan istrinya. Ternyata habis. Apalagi anaknya yang banyak ya Pak ya. Oh, kayak saya, anak banyak itu sudah, kalau dikasih udah jangan ngelirik lagi Pak, jangan berharap ya. Udah pasti habis jadi rebutan, baru sampai pintu aja jadi rebutan. Ya. Tetapi ketika itu diterapkan, ya ini sebagaimana pengakuan dari kalangan saat itu adalah Bizantium. Ketika utusan Bizantium itu dikirim ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah, untuk mencari tahu siapa sosok Muhammad yang mengaku sebagai nabi ini. Ya, karena kalau ternyata dia adalah pembesar, kita bisa negosiasi. Kalau dia cuma rakyat biasa, udahlah kita sikat aja lah gitu. Ngaku nabi ntar nyebar kemana-mana, ke wilayah kita repot juga gitu kan. Datanglah dia ke kota Madinah. Sampai di Masjid Nabawi dia bertanya kepada orang yang ada di sekitar situ. Katanya di sini ada seorang yang mengaku sebagai nabi. Mana orangnya? Kemudian sahabat itu mengatakan, nah itu kalau ente lihat di masjid ada orang halakoh sedang buat lingkaran ngaji. Nah yang di tengah itu adalah Muhammad, ya Rasulullah. Ya, kemudian orang itu datang berbincang bertemu Nabi. Ya.
Sampai selesai urusannya, dia kembali ke negerinya, sampai di sana yang dia laporkan apa? Kalimat yang sangat masyhur, dia katakan tidak akan dikalahkan satu kaum yang pemimpinnya dicintai oleh rakyatnya. Subhanallah. Karena apa? Dia melihat kondisi itu, kondisi yang tidak umum di kerajaan-kerajaan mereka. Yang namanya pemimpin masyarakat, raja, ya, atau bahkan kemudian mengaku seorang nabi, tentu dia punya singgasana. Kemudian ada gap antara dirinya dengan rakyatnya, ya. Kalau mau ketemu harus ada protokolernya gitu. Kalau mau menghadap harus ruku dulu, sujud dulu, harus ngesot-ngesot dulu. Kemudian sebagian nggak boleh ngelihat muka rajanya, pimpinannya, sampai sedemikian rupa. Lah ini tiba-tiba dia bilang mengaku seorang nabi, derajat tertinggi dari sisi kemanusiaan. Lah kok majelisnya sama dengan sahabatnya? Ya, sama dengan dengkul ketemu dengkul misalkan. Nah itu satu hal yang menjadi penilaian yang ajaib lah menurut orang saat itu. Bagaimana kemudian mereka tidak bisa dikalahkan sedangkan pemimpinnya amat sangat dicintai rakyatnya. Berarti rakyatnya itu akan rela ya meninggalkan jiwa dan raganya untuk membela pemimpinnya saking cintanya. Ya. Nah, kalau sekarang kan banyak pemimpin-pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya. Ya, yang kemarin terbaru Nepal, ya Pak ya. Di demo, ya, gedung-gedung parlemennya dibakar, perdana menterinya kemudian dihabisi waliyadzubillah. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi hal seperti itu. Tetapi kenapa? Menunjukkan apa? Pemimpinnya tidak dicintai oleh rakyatnya. Boro-boro menghadapi invasi dari luar, dari internal saja sudah goncang. Gampang sekali dikalahkan oleh musuh ketika apa? Ketika pemimpinnya tidak dicintai oleh rakyatnya. Karena apa? Musuh tinggal memerintahkan kepada rakyatnya, habis itu pemimpin kamu tuh zalim. Ya, habisi saja tuh pemimpin kamu itu karena dia berlaku kurang ajar atau korup kepada harta masyarakatnya. Sesederhana itu musuh. Tapi kalau rakyatnya mencintai pemimpinnya, ada musuh yang menjelek-jelekkan itu pemimpinnya, dia bilang, "Oh, kamu siapa? Kok berani-beraninya mencela pemimpin saya?" Itu kalau pemimpin dicintai oleh rakyatnya. Sehingga membangun apa? Masyarakat yang kuat, masyarakat yang solid, tidak mudah untuk diinfiltrasi oleh luar. Ya. Itu hikmahnya. Makanya wajar kalimat itu muncul. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan satu kaum yang pemimpinnya dicintai oleh rakyatnya. Ya, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena karakter personalnya yang membumi Nabi itu. Ya. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu adalah karakter pemimpin Rasulullah sebagai seorang pemimpin masyarakat. Jadi Nabi memakan apa yang dimakan oleh rakyatnya. Nabi berjalan bersama mereka, Nabi berperang bersama mereka. Ya. Jadi pemimpin ketika memerintahkan perang yang pertama kali yang datang. Ya. Bukan kemudian diperintahkan rakyatnya perang semua untuk masuk ke medan perang, pemimpinnya asik-asik di belakang meja misalkan. Nah itu nggak mungkin menang. Ya. Makanya sejarah kepemimpinan kaum muslimin ketika jenderal-jenderalnya turun paling depan, maka mereka selalu mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Ya. Itu beberapa peperangan yang Nabi datangi itu meraih kegemilangan yang luar biasa. Ya. Jadi Nabi apa? Azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu merasakan derita yang dirasakan oleh umatnya. Nabi itu merasa berat meninggalkan umatnya apabila mereka ditinggal Nabi dalam keadaan yang susah, menderita hidupnya atau kembali kepada kesesatan. Kemudian sifat yang ketiga adalah harisun alaikum. Ya. Nabi itu amat sangat berkeinginan kuat untuk apa? Untuk mengajak umatnya kepada keselamatan. Nah ini teladan untuk para da'i Pak, Bu. Ya. Untuk para ustadz, untuk para ulama. Apa harusnya misi para ulama, misi para da'i, misi para kiai itu adalah harisun alaikum. Ya, misinya adalah berkeinginan mengajak manusia itu agar taat kepada Allah, berkeinginan agar mereka itu menjadi ahli syurga semuanya. Ya, dan menjauhkan mereka dari murka Allah dan jauhkan dari neraka. Itu misinya. Kalau misinya seperti itu, maka insya Allah, ya, maka tidak ada seorang dai yang mengajak umatnya itu kepada kesesatan. Emang ada Ustaz? Loh ada. Contohnya apa? Contohnya membuat ghulu, melakukan tindakan ghulu berlebihan dalam misalkan dalam
penghormatan, ya. Kemudian misalkan berlebihan dalam mengagungkan kelompoknya, ya, ilmunya, ustadznya misalkan. Itu tidak boleh. Karena akan jatuh kepada asobiyah, kepada kecintaan kepada kelompok atau golongan. Ya. Kan hari ini kita saksikan real di depan mata. Orang yang ngaji di satu masjid A, itu ketika bertemu dengan orang yang ngaji di masjid B, itu ketemu nggak mau tegur sapa. Bahkan waliyadzubillah tidak mau jawab salam. Ya, ngajinya di mana? Di MRC. Wah, beda sama kami itu. Ya, di sebagian tempat bahkan selisihan masjid. Jadi masjid si A-nya di selatan, masjid yang B-nya di utara. Dia tinggal di utara, sholatnya di selatan, yang selatan sholatnya di utara. Papasan di jalan, enggak salam. Kenapa? Oh beda. Ya, dia orang Muhammadiyah, saya orang NU. Yang Muhammadiyah juga sama, dia orang NU, saya Muhammadiyah. Masjid kita di Muhammadiyah, orang NU masjidnya di sono. Ya. Dan hari ini juga menjamur kemana-mana gitu. Setiap kelompok kaum muslimin, kullu hizbin bima ladaihim farihin. Setiap kelompok itu merasa berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Nah ini tanggung jawab para da'i. Kalau ada sampai perselisihan begitu di antara grassroots-nya, maka yang disalahkan itu adalah para ulamanya. Saya selalu sering tanyakan kepada para ustadz nih, teman-teman, saya tanyakan ketika ada perselisihan dalam bab itu, yang pertama kali saya tanyakan adalah mereka itu muslim atau bukan, itu dulu. Kalau antum yakini mereka muslim, maka mereka mendapatkan hak sebagai sesama muslim. Ya, kalau ketemu ya disalami, kalau dia mengucapkan salaman duluan maka dijawab. Ya, jangan mentang-mentang saya pakai jubah, cingkrang, yang dia pakai sarung, kita anggap wah beda, dia enggak nyunah misalkan. Ya. Saya merawat jenggot, dia jenggotnya habis, kumisnya dipanjangin sampai baplang. Kita anggap enggak berhak mendapatkan salam dari kita, subhanallah. Ya, padahal kita tahu dia muslim, bahkan tetangga kita. Ya. Lah, ini sunnah siapa yang kita pelajari? Kenapa? Karena itu syariat jadi fitnah, Pak, Bu. Jadi syariat kita tuh jadi fitnah ketika kita dakwahnya caranya begitu. Katanya mau dekatkan manusia kepada sunnah Nabi, mendekatkan manusia kepada Allah. Tapi cara dakwah kita justru mencederai kehormatan manusia lainnya. Cara kita justru tidak menghormati perbedaan yang ada. Uang kepala kita berbeda, ngaji kita berbeda, latar belakang kita berbeda. Di masa-masa yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu ketika masih rame-ramenya kelompok teman-teman yang agak keras dalam berpandangan dari sisi akidah, ya, saya hadapi sendiri Pak soalnya, ya. Ada seorang kawan dulunya saya katakan, ya, kemudian dia menikahi dengan seorang wanita, ya wanita ini baru mengaji sama dia sekitar 6 bulan belum sampai setahun, dinikahi tanpa wali. Saya bilang, kayak saya dengar antum katanya menikah dengan si fulanah, katanya. Terus enggak pakai walinya. Kenapa? Saya bilang. Apa dia bilang? Enggak bang, dia soalnya sudah musyrik orang tuanya. Saya bilang musyrik gimana? Iya, saya sudah sampaikan kepada dia tentang misalkan, mohon maaf nih, misalkan tentang keharaman demokrasi, enggak boleh pemilu, bla sebagainya, tentang makna togut, dia enggak terima. Udah saya anggap dia musyrik, enggak berhak jadi wali, subhanallah saya bilang. Kenapa bisa semudah itu antum mengeluarkan seseorang dari Islam? Sedangkan Islam itu amat susah mengeluarkan orang dari Islam. Para ulama itu, kalau orang mengeluarkan seseorang dari Islam itu yang pertama itu dipastikan dulu, ditanyakan, ya, bagaimana menurut bagaimana pemahaman dia tentang Islam. Wong yang dasar-dasar Islam aja dia nggak ngerti, kemudian antum membahas masalah demokrasi misalkan, yang itu masya Allah khilafnya panjang sekali, perdebatannya nggak selesai-selesai. Lah karena berbeda pendapat tiba-tiba antum musyrik-musyrikan, antum kafirkan, bahkan nggak boleh jadi wali. Ya, subhanallah. Nah itu sampai kemudian fitnahnya kemana-mana. Terus saya bilang, antum sudah cari belum kakeknya, pamannya, atau siapapun yang jadi jalur wali? Ya, enggak dia cari. Kenapa dia anggap semuanya jadi orang sesat? Nah itu kalau kemudian itu kita praktekkan dalam keseharian kita, saudara-saudara Allah Subhanahu Wa Taala, itu bahaya. Para ulama itu satu difahamkan dulu orang itu tentang syariat yang dia tinggalkan. Misalkan dia nggak sholat, dipastikan dulu kenapa dia nggak sholat. Jangan tiba-tiba kita penggal palanya, nggak boleh. Ya, setelah dipastikan kemudian diminta istitabahnya, diminta kemudian pertaubatannya. Kemudian dihadirkan kepada mahkamah. Ya, setelah dihadirkan pada mahkamah bagaimana statusnya? Diminta pandangan kepada para ulama. Nah, kalau setiap kita kemudian berfatwa, habis umat Islam di negara ini. Habis Pak.
Nah, itu sudah mulai terjadi kelompok-kelompok yang seperti ini. Ya. Sedikit-sedikit berbeda, tapi cara penanganannya ekstrim. Salah satu tadi, nggak mau tegur sapa. Cuma beda tempat pengajian nggak mau tegur sapa. Ya, ini saya masih ingatkan kepada para dai-nya. Kenapa? Misinya tuh Nabi harisun alaikum, berkeinginan kuat orang tuh semuanya masuk dalam Islam, semuanya masuk dalam petunjuk. Ya. Sewaktu-waktu ini cerita pada masa lampau tahun 90-an ketika masa jihad Afghanistan, Pak. Waktu itu dipimpin oleh seorang Dr. Abdullah Azam rahimahullah, ya. Ketika itu para pemuda-pemuda yang dari Saudi, dari Makkah dan dari Madinah yang belajar di Makkah Madinah itu pergi dikirim oleh para ulama Saudi ke Afgan. Sampai sana kemudian pemuda-pemuda ini enggak lama di sana, kemudian balik lagi ke Saudi, melaporkan kepada masyayikhnya, kepada Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa kalian balik? Iya, karena di sana orang musyrik, Syekh. Kalau kita bilang di sini Ustadz, di sana musyrik. Gimana mau jihad? Mereka masih pakai kalung-kalung, gelang-gelang, raja-raja dan seterusnya. Gimana kita mau menang? Ya, mendengar itu Syekh Dr. Abdullah Azam kemudian pergi ke Saudi bertemu dengan Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Mengkonfirmasi, kenapa itu anak-anak murid-murid antum tuh pada balik ke Saudi? Apa masalahnya? Kemudian disampaikan apa yang menjadi masalah. Apa kata Syekh Abdullah Azam? Akhi katanya. Antum tahu nggak orang Afghanistan itu melihat orang Arab datang berewok jenggot dengan ilmu, itu mereka menganggap antum adalah keturunan langsung dari Rasulullah SAW. Yang pertama antum diagungkan, antum dicium tangannya. Ditambah lagi antum berilmu. Artinya apa? Kalau antum sudah dihormati sedemikian rupa, antum datang sampaikan ilmunya. Loh, mereka itu dari pelosok-pelosok negeri, mereka itu dari pegunungan-pegunungan batu. Mereka nggak tahu ilmunya. Antum datang, antum itu sebagai seorang ulama, alim, ajari mereka tentang sholat yang benar, akidah yang benar. Jangan antum vonis, terus antum pergi. Lah terus siapa yang menyampaikan dakwah kepada mereka? Bukankah misi kita adalah mengajak seluruh umat di dunia ini masuk kepada Islam, menjadi hamba yang taat kepada Allah. Lah kalau caranya begitu, gimana syariat ini akan kemudian diikuti oleh umatnya? Itu menjadi fitnah syariat ini. Ini ustadz-ustadz yang sudah bagus ilmunya Masya Allah. Ya, kemudian cara penyampaiannya sudah bagus, Masya Allah. Ilmunya banyak, orangnya ganteng, ngomongnya bagus, umatnya banyak. Tapi ketika menghadapi orang seperti itu yang jatuh vonis. Jangan. Ajarkan dulu kepada mereka ilmunya. Ya. Loh, ini yang terjadi Pak hari ini dengan masyarakat kita. Begitu ngelihat antum ketemu teman nih lama misalkan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kok jenggot ente dipotong? Ente enggak nyunah ente itu. Ya, besok jangan potong ya, nanti kalau ente meremehkan sunnah yang jenggot itu nanti bisa kufur nanti subhanallah. Ya. Jadi dia jadi takut mau ngaji itu. Ya. Jadi takut subhanallah ya. Jadi padahal Nabi itu menginginkan orang kemudian masuk ke dalam dakwah. Ya, Allah tuh mempermudahkan urusan karena setiap kita itu punya keistimewaan dari sisi ibadah yang berbeda-beda. Ya, mungkin dia nggak bisa memelihara jenggot dengan alasan misalkan pekerjaannya, ya, atau kemudian ada sesuatu yang memang membuat dia akhirnya harus mencukur jenggotnya. Itu jadi kita berikan 1001 alasan husnuzon kepada saudara muslim kita. Kalau kita yakini dia muslim maka penuhi haknya. Ketika dia mengucap salam jawab, ketika dia mengundang kita untuk acara walimah kita datang. Ketika mereka sakit kita kunjungi, kita datangi, ya. Ketika mereka meninggal dunia kita ziarah, takziah, iringi jenazahnya kalau bisa. Itu udah sunnah-sunnah Nabi itu, Nabi yang perintahkan itu. Jadi hilangkan segala segala sekat-sekat golongan ini ketika kita masih meyakini dia muslim, kecuali Anda meyakini dia bukan seorang muslim. Kecuali Anda menempatkan dia sebagai non-muslim. Ya. Nah biasanya yang seperti ini justru kepada non-muslim luar biasa baiknya. Tetapi kepada sesama muslim keras banget, kebalik. Ya. Padahal Nabi itu adalah ruhama ubainahum. Ya. Nabi itu orang yang paling rahim dengan sesama saudaranya. Harisun alaikum, sifat Nabi yang harus dipraktekkan oleh para da'i adalah menginginkan semuanya itu adalah masuk Islam. Artinya apa? Jamaah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua orang yang belum kenal dakwah adalah mad'u, orang yang berhak mendapatkan dakwah. Ya. Mereka adalah orang manusia semua yang berhak mendapatkan informasi.
Kalau perbedaan pendapat ya tinggal diobrolin, diskusi. Namanya beda kepala, beda pengajaran. Pasti beda juga cara pengambilan hukumnya. Jadi jangan dulu-duluan memvonis, beda, nggak nyunah, sesat, musyrik, kafir. Sampai tahun 2013 itu Pak muncul ada istilah, ini istilah gojekan, tapi sepertinya memang realitanya begitu Pak, namanya JKKI. Jamaah Kopar Kafir Indonesia, ada tuh Pak di kalangan kami dulu tahun 2013 itu. Ya, kalau kumpul ada teman-teman yang agak keras dikit, wah ini udah terpapar JKKI. Jamaah Kopar Kafir yang dikit-dikit kafir, kopar kafir, gampang sekali. Ya, padahal berat konsekuensi mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, jangan-jangan itu kembali kepada kita waliyadzubillah, ya kita pula yang kemudian di sisi Allah statusnya sebagai orang yang kufur waliyadzubillah. Ya, maka pastikan ya ajaran Nabi untuk kemudian apa sifat Nabi harisun alaikum, berkeinginan kuat mengajak orang untuk selamat. Maka Nabi itu kalau kita lihat bagaimana beliau berdakwah, ya disampaikan bahkan yang mencederai beliau, ya itu kemudian mendapatkan hikmah yang luar biasa. Disebutkan kisah dari Sofyan bin Umayyah Pak. Ini dulu masa Quraisy itu jahat banget sama Nabi. Sofyan bin Umayyah itu mengatakan wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani. Ya. Sesungguhnya aku itu selalu mendapat pemberian dari Rasulullah. Ya, padahal dulu dia adalah orang yang paling aku benci. Ya. Dan beliau tetap seperti itu. Bayangkan, ini saking Nabi itu ingin orang itu masuk dalam Islam. Dan beliau tetap seperti itu, tetap memberi kepada orang. Walaupun aku sudah membenci dia. Ya. Hatta innahu la habbun nasi ilayya. Sampai kemudian beliau adalah menjadi orang yang paling aku cintai setelah Islamnya. Jadi gara-gara itu kemudian orang masuk Islam. Gara-gara itu kemudian yang tadi benci jadi cinta, itu karakter dai. Jadi kalau dai itu dihinakan, dilecehkan, dimaki, memang tempatnya. Ya, wong jadi dai kok nggak mau dihina misalkan. Biasa itu, maksudnya hal yang biasa saja terjadi kepada para dai yang mengaku mengikut Rasulullah SAW. Loh Nabi yang tidak ada celah saja, tidak luput daripada makian dan celaan orang-orang musyrik, apalagi dai akhir zaman. Lebih enak lagi kemudian jadi celah, apalagi punya track record yang tidak baik. Tapi apa misinya? Harisun, berkeinginan kuat mereka masuk dalam Islam. Jadi Nabi itu mendapatkan intimidasi yang luar biasa dari orang musyrik, dilempari kotoran unta misalkan, kemudian dibunuh, disiksa para sahabatnya untuk menunjukkan beliau agar mau kembali kepada ajaran nenek moyang. Tapi Nabi tetap teguh dan tetap menyampaikan dakwah. Bahkan ketika beliau pergi hijrah, ada yang mengikuti, niatnya ingin membunuh Nabi karena pesannya begitu, orderannya begitu, dia dibayar untuk membunuh Nabi. Akhirnya begitu sudah berhadapan dia nyusruk, kudanya nyusup, begitu dekat sama Nabi, kudanya jatuh, dia terpelanting. Kemudian didekati sama Rasulullah, kenapa kamu itu? Ya, iya saya itu diperintah untuk membunuh engkau. Tapi kok setiap mau dekati ada kejadian terus. Saya jadi ingin bertanya-tanya kenapa bisa begitu? Ya karena saya dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kebenaran. Akhirnya dia masuk Islam, ya, kemudian menjadi pengikut Nabi. Akhirnya dibawa oleh Nabi sampai ke Madinah. Ya, subhanallah. Jadi tidak kemudian sudah di depan mata dipenggal sekalian, enggak. Ya. Bahkan ada wanita Ghamidiyah yang mengaku berzina sampai hamil, ya. Saking nabinya itu kemudian ingin dia tuh benar-benar masuk Islam, jangan sampai dia malah kemudian menjadi buruk karena perilaku Nabi. Ya Rasulullah, saya kemudian telah berzina dan hamil. Ya sudah kalau gitu, lahirkan dulu. Sudah lahiran dibawa bayinya dalam keadaan merah, Rasulullah saya sudah lahiran. Hukum saya. Kata Nabi, ya susuin dulu 2 tahun. Kenapa itu terjadi? Nabi tidak ingin sampai kemudian kejadian dia ini menjadi tidak suka karena dihukum misalkan. Seperti itu Pak. Ya. Nabi itu keinginan kuat agar orang-orang itu masuk dalam Islam. Dan yang terakhir, Nabi itu apa? Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kepada sesama mukmin raufun rahimun. Nabi itu santun, Nabi itu penuh kasih dan sayang. Ya. Pak, Bu, ilmukan Allah Subhanahu wa taala, harta Nabi itu Pak yang terhitung. Itu nilainya 1.210.000 gram emas. Ya Pak, Bu, ini kalau diingat-ingat nih, ada lebih dikit, cuma saya nggak hafal lebihannya, tapi lebih kurang 1.210.000 gram emas. 1 gram berapa juta Bu? 2 juta, apa tuh ibu-ibu? 1 juta dikali 2 juta berarti berapa Bu?
2 triliun. Ya, 2 juta, 1 juta, 200 ribunya itu tinggal dihitung sendiri. Katakan 2,5 triliun. Tapi tahu infaknya Nabi 1.250.000 gram emas. Jadi Nabi sedekahnya lebih 40.000. Ya, yang Nabi sedekahkan dari hartanya. Ya, lebih besar. Makanya orang bilang Nabi itu miskin. Kenapa? Nabi pernah pada satu waktu ganjel perutnya dengan batu. Dalam hadis lain Aisyah mengatakan Nabi pernah 3 hari dapurnya enggak ngebul. Bukan karena miskin, karena hartanya habis dibagi-bagikan. Ya, ini menurut penulis yang tadi saya sebutkan angka itu ditulis dalam bukunya Amwalun Nabi. Ya, harta Nabi kasban wa infaqan wa tauritha. Harta Nabi dari mata pencahariannya, kemudian dari bagaimana infaknya Nabi dan kemudian warisan Nabi. Ya. Jadi bahkan rumah Ibunda Aisyah itu Bu, harganya itu 200.000 dirham. Kalau 1 dirham sekarang misalkan 60.000 tinggal dikalikan aja. Kurang lebih berapa ratus juta atau berapa miliar. Ya. Artinya ketika tidak bisa masak satu momen itu bukan berarti Nabi enggak setiap hari enggak ada makanan, enggak. Habis. Pernah satu waktu juga kisah dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mendapatkan kambing. Kambing guling lah kalau kita lebih mudah untuk masuk ke dalam benak kita. Nabi dapat kambing guling. Kata Nabi, wahai Aisyah, tolong dibagikan itu bendanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi Nabi Aisyah keliling bagi-bagi sampai kemudian tinggal paha kambingnya. Karena Aisyah tahu Nabi suka dengan paha kambing. Kemudian gimana kata Nabi? Sudah dibagikan? Sudah ya Rasulullah. Ya. Yang tersisa tinggal paha kambingnya. Karena engkau suka dengan paha kambing. Apa kata Nabi? Oh bukan. Justru yang tersisa adalah apa yang sudah kamu bagikan tadi. Itu nanti menjadi bekal kita di akhirat. Yang paha kambing ini nanti kita makan juga habis. Subhanallah. Itu ra'ufunnya Nabi, rahimnya Nabi. Sebagai seorang pemimpin masyarakat. Jadi Nabi mengutamakan rakyatnya dulu. Daging kambing dibagikan dulu sama beliau. Disuruh bagikan. Makanya hartanya sedemikian banyak, itu enggak ada yang tersisa Pak. Itu nilai yang terhitung tadi ya, padahal Nabi itu punya aset. Misalkan Nabi punya ratusan kuda perang, Nabi punya ratusan baju perang, Nabi punya ratusan kemudian tombak, pedang dan seterusnya. Belum lagi Nabi punya lahan tanah di beberapa wilayah yang nilainya itu satu tanah sekitar 25 gram emas misalkan dan seterusnya. Jadi harta Nabi itu banyak sekali. Ya, tapi semuanya tidak kelihatan karena itu tidak diwariskan kepada anak cucunya, dibagikan semuanya untuk rakyatnya. Saking ra'ufnya Nabi, saking rahimnya Nabi. Makanya dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu tidak pernah menolak orang yang datang kepada beliau meminta bantuan. Nabi gak pernah menolak. Ya, artinya apa? Menunjukkan memang harta Nabi itu ada. Ya, itu ra'ufnya Nabi, rahimnya Nabi SAW. Nah, tinggal kita mau teladani yang mana Pak, Bu? Ya, berarti kalau kita punya banyak harta, ya sudah bagi-bagikan harta kita untuk urusan kebaikan umat. Untuk di jalan Allah mungkin jihad fisabilillah. Atau untuk membeasiswakan orang. Murid-murid anak-anak kita yang ada di sini pinter-pinter dan punya semangat untuk mengaji, menjadi ulama, menjadi ahli Quran, kita sekolahkan. Kalau perlu masjid menjadi panitianya, mengumpulkan dana-dana umat, kemudian khusus untuk pendidikan anak-anak yang ada di sekitaran kita. Khusus untuk pelajari agama misalkan. Itu harus diinisiasi. Sehingga para sahibul mal ini, orang-orang yang memiliki harta itu kemudian tersalurkan kepada jalan yang benar hartanya. Sehingga manfaatnya lebih luas. Yang tidak punya uang gimana? Enggak punya harta banyak, ya perbanyak senyum. Ya, banyak istighfar. Ini harta enggak punya, sedekah enggak bisa, senyum pun juga enggak. Dan terus hidup apa yang mau kita jadikan bekal di hadapan Allah. Ya, bahkan senyum pun susah banget lisan kita ini. Ya, ini saya ajarkan kepada murid-murid saya juga semalam itu. Antum tahu kalau punya masalah banyak membebani hidup kita, ya rumah tangga juga sempit misalkan. Coba ngaca dalam diri sendiri, ngaca tuh muka kita di diri sendiri, kemudian senyum aja Pak. Nah ini tips nih buat bapak-bapak nih ya. Kalau lagi ada masalah, suntuk di luar Pak, ngaca, kemudian senyum aja sendiri Pak. Pasti Bapak ketawa sendiri tuh. Ya, oh ternyata efek senyum tuh sehebat itu Pak. Ya, efek senyum tuh sehebat itu, bahkan diri kita sendiri merasa bahagia dengan senyumnya kita. Bayangkan ketemu orang, Assalamualaikum Pak, gimana pagi ini, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, itu senang Pak. Diri kita yang lihat diri kita ketawa ya kan. Ya ternyata saya setampan itu misalkan. Ya Bu ya, itu bilang sama suaminya Bu, kalau pulang ke rumah Pak senyum apa Pak? Bapak tuh ganteng kalau senyum Pak, gitu.
Harmonis di rumah tangga begitu, ketemu suaminya senyum terus. Ya. Pak, bawa apa Pak? Enggak bawa apa-apa Bu, belum dapat hari ini. Ya udah senyum aja Bu ya. Ya. Bil mu'minina raufun rahimun. Nabi itu kepada orang mukmin ya, itu selalu santun ya, ramah ya, kepada orang tua beliau itu sangat menghormati, diberikan tempatnya, adabnya luar biasa. Kepada anak-anak beliau itu sangat sayang kepada mereka, ditemani kalau bermain, diajak bercanda ya, subhanallah. Ya, kepada masyarakatnya, kepada pemuda-pemudanya Nabi galang mereka, diajarkan ilmunya, subhanallah. Nabi adalah sosok teladan yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah manusia yang paling sempurna yang bisa dijadikan teladan oleh manusia. Itu kenapa Nabi manusia, agar kita nggak terlalu gapnya terlalu tinggi, Pak. Karena Nabi manusia, jadi kita bisa contoh makannya Nabi, minumnya Nabi, tidurnya Nabi, adabnya Nabi, akhlaknya Nabi, bagaimana Nabi kepada istri-istrinya, Nabi kepada sahabatnya, Nabi kepada anak-anak, Nabi kepada orang tua, Nabi kepada musuhnya bahkan. Itu kita ajarkan dan kita tahu. Ya, kalau Nabi malaikat seperti yang dimintakan orang-orang musyrik karena nggak mau ikut sama Nabi, ya kenapa nggak malaikat aja sih yang bersama Nabi itu yang ngasih peringatan, jangan dia kan sama-sama kita. Itu kan jurus ngeles. Justru karena Nabi itu seorang manusia, kita enak untuk mengikutinya, nggak ada gap. Itu Allah sudah tahu yang kita butuhkan. Ya, nah ini zaman kalau Allah Subhanahu Wa Taala sifat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat ke-128. Beliau adalah manusia, beliau adalah orang yang paling peduli dengan umatnya, beliau adalah orang yang paling menginginkan manusia itu semuanya masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam surga Allah. Dan beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang santun, beliau juga orang yang sangat penyayang terhadap masyarakatnya, umatnya, dan kaum muslimin secara umum. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekeliruan, kepada Allah mohon ampun, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya, nggak ada ya? Ada ibunya? Ya silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Allah Akbar kabiro ya. Nangis. Iya. Enggak, tinggal kasih tahu Bu ke anaknya, nah besok kamu bawa ini buku, kasih tahu ustadznya, ini ada 6 atau 7 bacaan iftitah Pak, Bu, Ustadz, saya hafalnya yang ini, boleh kali, sama aja sama iftitah gitu Bu. Dibawa santai aja kalau sama ketemu orang yang begitu, maksudnya ini semua Nabi baca gitu. Banyak itu, ada sekitar 7 atau 8 itu ya iftitah Nabi itu, jadi diajarkan kepada anaknya Bu untuk berbeda nggak apa-apa, sampaikan aja nak kamu sudah hafal nggak apa-apa, kamu nggak salah. Ya ini bawa bukunya, kalau perlu nanti ibu minta sama ustadz yang ada di sini, ustadz tolong printkan dong gitu, nanti biar dibawa anak saya ke sekolah. Ini semua sahih dan ini dibaca oleh Nabi, bahkan yang pendek sekalipun Nabi baca gitu, nggak ada masalah. Nah, biasanya emang mungkin gurunya punya standar itu karena memang buku ajarnya cuma mengajarkan itu dan qadarullah mungkin gurunya dari kecil cuma hafal Allahu Akbar kabiro gitu. Saya aja mengalami fase waktu belajar itu mengalami 3 fase Bu. Dari mulai Allahu Akbar kabiro kecil karena di kalangan tradisional dulu. Kemudian keluarga saya Muhammadiyah. Sempat di pondok itu bacanya Allahumma ba'id baini. Begitu kampus sebenarnya ada lebih gampang. Subhanallah bihamdika Allahumma gfirli beres tuh. Jadi sambil ringkas ternyata semua ada gitu. Jadi justru ini keluasan Islam, khazanah Islam. Jadi ya sudah ibu sampaikan kepada anaknya. Oh biasa nak berbeda itu, tapi ini diajarkan Nabi semua kok gitu. Diajarkan oleh Nabi semua, nah kamu tinggal tunjukkan kepada ustadznya, kepada gurunya, Bu saya belum hafal, yang hafal ini dulu boleh enggak? Kalau saya harus menghafal Allah Akbar kabiro, ya enggak apa-apa dihafalkan saja sebagai syarat kelulusan misalkan. Tetapi
gurunya menyatakan salah dan kemudian tidak boleh menghafal, tanda kutip misalkan dikatakan nggak boleh menghafal yang ini, harus yang ini, ya itu juga salah. Jadi kalau saran saya sebenarnya ya ibu juga perlu mediasi kepada gurunya. Jadi menyampaikan bahwasanya jangan sampai membuat anak kita jadinya malas menghafal karena merasa yang diajar orang tuanya salah, kan fatal. Ya, lo ternyata mama ngajarin salah tuh, aku malah nggak boleh nyetorkan ini misalkan. Padahal dia belum mendapatkan penjelasannya. Jadi dengan ibu menghadap misalkan menyampaikan kepada gurunya, kalau perlu bawa itu catatannya, ibu mohon maaf ini kan di dalam kitab sholat misalkan diterangkan Nabi membaca iftitah ini bacaan-bacaannya. Dan saya rasa mohon ibunya bertoleransi terhadap hafalan anak saya biar dia tidak jatuh mentalnya ketika dilarang setoran yang Allahumma ba'id baini misalkan. Ibu ya itu aja dikomunikasikan insya Allah. Insya Allah gurunya paham lah, apalagi misalkan beliau yang sudah mengajar puluhan tahun, saya rasa lebih mudah menerima itu. Allah a'lam bishawab. Ya sama-sama Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakallah khair Pak. Ya jazakallah khair Pak. Karena orang sekarang tadi yang Ustaz sampaikan bahwa orang cenderung membangga-banggakan golongan masing-masing. Sehingga gampang sekali menyalahkan orang lain dan merasa benar dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi saya sangat apresiasi dengan apa yang Ustaz sampaikan. Ya. Nah sehingga ada quote ya Ustaz. Ya Pak. Jadi orang itu kalau ilmunya sedikit, dia akan banyak nyalain orang. Ya. Tapi kalau ilmunya banyak, dia sedikit nyalain orang. Oh iya benar Pak. Jadi karena dia banyak ilmunya tadi Ustaz bilang luas kan. Kayak doa kita itu ada macam-macam. Ada macam-macam. Ya. Jadi luas banget. Jadi bukan hanya satu aja. Nah, kalau dia ngajinya banyak, belajarnya banyak, dia jadi nggak gampang nyalain orang karena ternyata ada gitu. Betul. Hanya pendapat saya aja. Nah ini relevan sekali dengan keadaan sosial di tengah masyarakat kita saat ini yang beragam sekali. Betul. Cenderung kita yaitu saling membanggakan Kelompoknya masing-masing. Iya. nah dengan saya harap mudah-mudahan orang yang kayak Ustaz mungkin banyak nih Amin insyaallah. yang mendakwakan keberagaman itu nggak ada masalah biasa aja gitu. Biasa betul Pak. Jadi ya biarin aja berbeda karena asal selama ada dasar. Ada dalilnya betul. Dalilnya yang masalah kalau kita nggak punya dasar. Ya. Nah itu yang menjadi masalah. Nah kalau ada orang atau sekelompok orang dengan pemikiran yang tadi Ustaz bilang ekstrim kan, rasa dia benar sendiri. Ya. Itu yang salah, yang pengajarnya atau ajarannya yang salah tadi. Karena kalau misalnya pengajarnya itu kan berarti sangat pribadi sekali. Ya. Jadi cuma majelis satu orang ini aja yang salah. Tapi kalau rata-rata di kelompok itu semua orang berpendapat yang kayak Ustaz bilang, gampang menyalahkan, berarti yang diajarkannya yang salah menurut saya. Nah menurut Ustaz gimana kira-kira? Ya. Sebenarnya lebih kepada ini Pak, lebih kepada interpretasi dari dalil yang ada yang salah difahami sehingga menimbulkan sikap ekstrim gitu. Kebanyakan lebih kepada tekstual Pak. Contoh, orang yang meninggal sholat adalah pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholat. Artinya orang yang meninggalkan sholat sama dengan kafir. Nah, jadi teks-teks yang sifatnya hukum tadi dimaknai apa adanya dan tanda kutip mereka tidak menerima pandangan para ulama, apalagi mazhab, 4 mazhab tadi itu, sehingga menganggap itu udah final, udah kita ikutin Nabi aja, pokoknya Nabi bilang begini itu pasti benar gitu. Ya tadi contohnya, dia nggak sholat tuh kafir, oh dia musyrik tuh, karena apa? Dia misalkan pandangannya karena orang itu sudah jelas nih, orang itu menyembah togut, misalkan menyembah setan, menyembah atau mereka datang ke ahli kubur. Ya menyembah kubur itu musyrik, udah nggak ada label lain kecuali dia orang musyrik, harus dijauhkan. Jadi lebih kepada saya melihat kalau ajarannya, ya jelas ajarannya keliru Pak. Karena apa? Salah dalam interpretasi dalil atau ayat dan hadis yang sampai kepada mereka. Dan ini kan juga terjadi sebenarnya kepada beberapa imam mazhab misalkan. Dalam beberapa contoh misalkan di Imam Abu Hanifah mengatakan nikah tanpa wali itu sah gitu.
Nah, kemudian para ulama mengatakan, oh itu boleh jadi husnuzonnya mereka adalah ya karena dalilnya belum sampai gitu. Tentang bahwasanya Nabi mengatakan nikah tanpa wali itu batil sampai 3 kali kan. Tapi kemudian kita tidak bisa mencela Imam Abu Hanifah karena memang bukan ahlinya kita dalam bab itu. Yang pertama, yang kedua boleh jadi beliau berkesimpulan itu karena ada manatnya, ada sudut pandang lain yang mungkin kita tidak sampai dalam bab itu. Dan kita lihat banyak perbedaan di kalangan para ulama mazhab dan tidak membuat mereka juga saling jotos-jotosan kecuali yang bawahnya. Tadi Bapak bilang semakin banyak kurang baca kitab, banyak menyalahkan. Semakin banyak baca kitab, ya semakin sedikit menyalahkan. Itu terjadi kepada Buya Hamka, Pak. Jadi beliau mengatakan dulu awal-awal saya baca buku itu, maka saya sama seperti yang lain tuh, gampang menuduh orang, gampang memvonis orang. Tapi setelah lebih dari saya baca 500 judul buku, dari situ saya melihat ternyata masih banyak yang belum saya ketahui. Sehingga dari situ beliau berpikir, loh nggak layak saya menyalahkan orang lain, jangan-jangan dia berpandangan seperti itu, karena dia ada ilmunya, saya belum sampai. Nah, yang seperti ini kan jadi enak kemudian kita mau berdiskusi, Pak. Karena oh ternyata ada toh di sana pandangannya seperti itu. Oh yang saya pahami seperti ini. Ya udah clear. Saya pernah sampaikan di sini juga, kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna dalam satu hal, karena kita nggak mungkin jadi sempurna. Tapi kata Nabi, ittaqullah mastata'tum, taatlah kepada Allah sebatas kemampuan. Apa yang Anda yakini itu ilmunya dengan pemahaman yang Anda pahami, ya sudah kerjakan. Ya, maksimalkan di situ gitu. Adapun ada orang yang berbeda amalan, ya kemudian jangan Anda celah, karena dia juga punya dalil yang sama gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya mudah-mudahan bisa membuat umat Islam itu bersatu karena perbedaan-perbedaan karena gini Pak, kadang-kadang kita ini menanggapi satu masalah yang bab toleransinya luas, itu kita persempit, itu masalah kita hari ini. Sebenarnya babnya itu toleransi sangat luas, tapi kita persempit gitu. Masalah bismillah dengan non bismillah aja ketika sholat itu di beberapa masjid jadi masalah Pak. Bayangkan orang nggak mau sholat misalkan di masjid sini karena apa? Masih pakai bismillah, ada begitu. Sampai seperti itu, padahal itu bab toleransi yang sangat luas gitu. Itu yang pakai bismillah dan tidak pakai bismillah. Ada yang bismillah dijahar atau disembunyikan pun jadi masalah. Subhanallah. Padahal itu para ulama atau para dai harusnya melihat mana yang bab toleransi yang sangat luas, ya tetap diluaskan, jangan dipersempit. Nah, kalau ini yang terjadi insya Allah akan banyak umat yang kemudian tercerahkan dan mereka tidak anti untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Karena ketika seseorang datang ke majelis ilmu, di situ sudah lihat ada gap yang sangat luas. Jadi mereka jadi nggak mau ngaji, itu amat kita sayangkan. Allah alam bisawab. Ya silakan Pak. Kalau kita melihat kebanyakan metode dakwah yang ekstrim itu seperti brainwashing. Doktrin. Jadi akhirnya orang-orang yang sudah kena brainwashing ini kan doktrin ini dia udah kaku, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa digoyang lah. Digoyang lagi karena yang kena itu kalau itu namanya cross brainnya kan. Oh. Brain. Jadi orang yang sudah kena cross brain, yang udah kena doktrin ini, doktrinnya. itu kita mau ngomong apa ini udah nggak bisa lagi. Pasti salah aja kita. Jadi kalau kita lihat metode dakwahnya kayak gitu, yang brainwashing, ini kan bukan dakwah. Iya. Ini kayak orang-orang yang udah masuk kayak jihadis gitu. Iya. Itu kan mereka gampang mengekstrimkan orang sehingga bisa bunuh, bisa apa, Iya. ngebom segala macam. Nah metode dakwah yang seperti itu, yang nge-brainwash, kalau Ustaz kan mencerdaskan, meluaskan pendapat orang gitu, meluaskan view Perbedaan. Nah, tapi kalau tadi dia justru mempersempit yang Ustaz bilang, jadi justru mempersempit yang tadi yang harusnya toleransi bisa luas, Dipersempit. sama mereka dipersempit, tapi dengan metode yang Iya. doktrinisasi. Jadi orang yang udah masuk di situ itu akan sangat-sangat susah untuk keluar lagi. Nah itu gimana tuh? Menghadapinya Pak. Menghadapinya ya kasihan aja. Ya kasihan, lebih kepada kasihan sih Pak. Makanya ya dulu saya pernah ketemu teman-teman itu benar-benar teman dekat dalam artian ya kita juga pernah duduk bareng, pernah diskusi bareng gitu. Sampai kemudian bahkan justru kami yang justru dulu dianggap sebagai gembosi gitu. Saya bilang, loh bukan gembosi, maksudnya ada hal-hal yang mana itu menjadi prioritas, ada yang itu kemudian harusnya diperluas, harusnya kemudian perlu ditelaah ulang, kan hal seperti itu. Tadi ya mungkin masalahnya tadi Pak, karena otaknya yang keliru dalam memahami dan sudah di brainwash, akhirnya susah menerima kebenaran gitu. Ya sebenarnya itu juga sekaligus menjadi evaluasi buat kita dan gerakan kaum muslimin gitu. Bahwasannya ya perlu ada
cara dakwah yang baru lah untuk kemudian biar bersama-sama, karena tadi saya disampaikan di awal bahwasannya kita pastikan dulu saudara-saudara kita itu adalah muslim. Ya. Ketika kita meyakini mereka itu muslim, kita lihat dia sholat ke masjid, dia tidak menghinakan Allah dan Rasulnya, dia melakukan hal-hal yang dilakukan sebagian muslim pada umumnya, maka perbedaan-perbedaan yang lain itu bisa kita geser dulu, tapi kita penuhi haknya dulu gitu. Tapi kalau sudah kena begitu ya agak rumit Pak. Kita udah diskusi juga, udah ngobrol juga, ya mereka dalilnya pokoknya begini, ya sudah. Kalau sudah pokoknya agak susah Pak. Ya mudah-mudahan kita semua diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan dan diberikan keteguhan di atas Islam, dan tentu kita juga berharap agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Pak dan Ibu yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah ditutup ya.